Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe gratis. Selamat menonton. Faslun bidu'a bil qabul. Qala wa ta'ala rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Faslun bidu'a bitauba wa ta'rifi syair. Jadi semua syiar Allah harus dikenal. Qala wa ta'ala wa arina manasikana wa tub. Nah, ini menunjukkan kalau syiar itu simbol agama itu harus ditampakkan. Makanya tadi saya itu sering kecewa Bu ya, di Madura, di Jawa Timur itu ribuan santri alumni Pondok Sarang, Lirboyo, Polosi. Mereka nggak menjadi konsultan Sidogiri. Coba kalau mereka ditulis saja ahli fikih medium. Setidaknya kalau ada orang tanya fikih kan bilang itu di rumah itu kok tahu itu ada pelangnya. Emang tulis aja Pak ahli Rasul Muswani. Gitu. Karena kalau nggak coba kita tahu bedan karena tulisan kan, tahu toko juga karena tulisan, ahli gigi ya karena tulisan. Andaikan itu semua alumni itu mau menulis itu kelihatan mungkin jutaan ya tulisan itu. Akhirnya masyarakat itu gampang kali mintanya fikih sama itu. Tapi ya yang jujur tadi kalau medium aja medium. Kenapa dulu budaya kita jadi begini? Mungkin dulu karena tawaduknya itu kali ya. Tidak juga kalau bab itu ya sebetulnya kalau pondok-pondok kan sebenarnya mulai dulu ada pelangnya. Dulu sunan-sunan itu menamakan diri kesultanan. Dulu Wali Songo itu malah kalau menamakan dirinya itu sultan, padahal tidak sultan. Ya sultan fil ilm. Ya saya Izzuddin ini gelarnya sudah sultan. Ulama dulu tuh keren. Abdul Qadir juga gelarnya sultan. Oh iya. Tapi yang lebih gelar kan orang lain. Ya, enggak. Loh, beliau kan ini kan anak Bakhrul bila Safil anak Rubi. Oh iya. Beliau sendiri yang pertama maklumatkan itu. Tapi tadi menurut saya yang dengan saja. Medium itu saja medium. Mediumnya. Amatir gitu. Itu sombong ya. Itu sombong. Iya. Betul kan? Aku pakai budi. Ditulis itu. Saya mending. Soalnya kontrol korep tok. Itu aja gak hatam ya. Paling ngeroy babu budi ya. Amalnya mulek-mulek. Mulek-mulek. Mana Cina? Cina ya terus mulek-mulek. Allah. Saya ini acak saja tak cari contoh yang lain ya. Nanti. Nah sekarang ini masalah nahi mungkar nomor itu 188. Ya 188. Faslun fil ghairah alal haram atau alal hurum. Kita ketemu ya. Oke. Kalau kiai baca yang benar itu sebenarnya ghairah, tapi kalau bahasa Indonesia jadi apa? Hirah. Karena begini, kenapa saya bilang yang benar itu ghairah ini? Ini terutama untuk ustaz wafai, ustaz ya. Masdar itu aslul mustaqqat. Jika masdar itu enggak kena iklal. Jadi harokat munasabat atau iklal itu hanya untuk selain apa? Masdar. Kalau masdar enggak usah. Makanya tetap faza yafuzu fauzan apa? Faza yafuzu fauzan padahal ada wawu. Harusnya kan fuzan. Saro yasiru ya tetap sairon, enggak boleh dibaca siron meskipun ada ya. Karena masdar itu aslul mustaqqat sehingga enggak kena apa? Iklal. Makanya Simai ya. iya, selain simai ya memang dia enggak kena iklal. Nah, mestinya kan ada harokat munasabah. Tapi kalau master nggak kena, makanya tetap faza ya fuzu fauzan, khofa ya khofu khaufan. Nah kalau yang memang fulan, yang memang tola ya tulan, bukan karena apa, ya memang fazanya fulan. Nah, makanya goro ya goiro, karena tidak berubah di munasabah jadi giro. Bahasa Arabnya loh ya, kecuali sudah jadi bahasa Indonesia memang jadi giro. Lah ghairah itu maknanya perasaan tersinggung ketika ada keharaman. Jadi itu untuk menjaga kehormatan. Tapi bukan karena terus kita anarkis, tidak itu menjaga apa? Kehormatan. Saya baca. Laisa alal hurum mengatasi barang-barang sing terhormat. Sebenarnya makna haram itu bukan haram. Kalau orang Jawa itu kan ada konsensus ya, bilang haram itu sesuatu yang enggak boleh. Sebenarnya kalau orang Arab itu kebalikan Mas Arkasi. Orang Arab bilang haram itu sesuatu yang mulia. Makanya bilang haromen itu kan. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Orang Jawa bilang haram. Jadi sebetulnya misalnya pidato gini itu benar. Wabil khusus Dr. Zarkasi Al-Muharram itu boleh. Al-Muharram. Aku orang kejadian itu. Kayak hewan tertentu saja.
Karena ya itu di haramul Makkah, haramul Madinah. Itu fikih oriented masyarakatnya. Haram lawan kata halal. Ya, jadi kalau bahasa di Quran itu tidak mesti. Fikih oriented. Nah, tapi sebetulnya bahasa Arab itu juga karena tadi kebanyakan dibuang. Jadi tanah haram haruma intihakuhuma. Jadi haram merusak kehormatan Mekah Madinah. Asalnya itu. Jadi misalnya babi itu haram, maknanya mamnu. Jadi maknanya haram itu kan mamnu, sesuatu yang dilarang. Kalau haramu Makkah berarti haram diinjek. Haram diinjek-injek kehormatan. Makanya kalau namanya istri itu harim. Orang lain tidak boleh atur, tidak boleh nyentuh. Makanya disebut harimur rajul itu zaujatuh. Paham ya? Jadi itu asli bahasa. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika haramal fawahish." Allah itu zat yang paling mudah tersinggung. Jika saking mudahnya tersinggung ketika ada orang melakukan keharaman itu Allah punya ghirah. Cek mentalane, mangan rezekiku, manggon bumiku kok aku dilanggar. Itu namanya apa? Namanya apa? Ghirah. Cemburu. Ya cemburu. Makanya kalau daftar jadi wali itu paling berat itu di situ. Allah itu paling gampang cemburu. Saya itu kalau berdoa, kok untuk pribadi itu jarang mandi. Karena kayak disalahno pangeran, wis dino wong akeh egois kayak gitu. Jadi fikih saya itu memang hidup. Kalau di fikih kan hanya wa yukrahu doa lil imam misalnya biro apa mahdini, wa yusanu lahu mahdina kan itu. Wa yusanu lil imam takmimud doa. Sehingga adat kita kalau jadi imam Dina di mana itu kalau sendiri umat dini. Tapi saya sholat sendiri sekalipun kalau bocah umat dini itu kayak merasa salah. Karena buat saya sudah ada buat sendiri. Meskipun mungkin pas sholat subuh kadang-kadang sendiri. Itu kan tapi kan secara prosedur sholat jamaahnya. Tapi secara figur kan saya sudah tidak pernah sendiri. Meskipun sholat sendiri, tapi secara figur sudah tidak pernah. Jadi itu rasanya sudah tidak nyaman. Makanya tadi betul ya doa. Jadi kata beliau kalau sudah jadi orang soleh harus al-muta'addi, harus manfaatnya kemana-mana. Saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang penjelasannya musannaf. Al-ghairah alal haram ihsanun bisawni anil fawahish al-mujibah li arid dunya wa naril akhirah. Ya, jadi ketersinggungan atau cemburu supaya haram itu tidak terjadi karena untuk menjaga fawahish al-mujibah li arid dunya wa naril akhirah. Jadi misalnya gini, andaikan orang itu kancanan lonte atau kancanan WTS nyaman-nyaman saja, nanti nggak ada bedanya dengan kancanan orang afifah, orang yang terhormat. Meskipun kita punya cara untuk tetap baik supaya orang itu semoga tobat. Saya ulang lagi, kita tetap punya manhaj ingin baik supaya orang itu tobat. Tapi jangan lantas kita senyaman kayak kancanan orang afifah. Nanti nggak ada ghirah. Kalau nggak ada ghirah, nanti orang itu merasa nggak apa-apa. Saya pernah ditanya sama ya sudah kiai ya sudah alim tanya gini, Gus, Allah itu maha pemaaf, tapi kenapa misalnya copet, maling, lunte kok tetap jatuh di masyarakat? Bahkan di masyarakat yang orangnya itu nakal semua. Terus saya bilang, Allah sudah dengan tanda kutip ngancam lahum fid dunya khizyun. Jadi orang nakal itu di dunia tetap ada hinanya. Jelalah jadi gunjingan, misalnya ada perempuan nakal, satu kampung gunjingkan semua. Terus dengan tanda kutip dapat isolasi sosial. Karena Allah sudah ngendikan lahum fid dunya khizyun. Copet juga gitu, malik juga. Meskipun Allah tetap ngendikan wa anibu ila rabbikum aslimun, tetap mereka pun dipanggil untuk kembali. Akhirnya apa? Ya sudah kamu kondisikan apa enggak tetap terjadi. Apapun baiknya kita ingin memperbaiki mereka, tetap terjadi ada isolasi sosial. Orang pernah korupsi, lalu orang kandangan itu tidak nyata. Karena Allah ingin menghukum. Cuma baiknya Allah hukuman itu la'allahum yarji'un supaya mau kembali. Itu bedanya Allah dengan kita. Kalau kita karena dendam, karena macam-macam. Ya, Allah itu bagus, tetap la'allahum yarji'un. Tapi tetap harus ada hukum. Misalnya ada suami yang sudah mulai melihat istri orang lain gini-gini atau melihat cewek-cewek lain, kok terus sing wedok ora kurang ya aneh. Kok enak, nakal ora hukuman. Wah, itu harus dilabrak itu. Enak di luar, susah di dalam. Enak di luar, enak di dalam.
Sudah di luar godain cewek-cewek, di rumah masih dimanja sama istri kan keenaan. Cara apa? Oh kok enakan. Lah istrinya itu ya nyari-nyari data, lah ya dapat gitu. Makanya enak di luar, berapa dia Pak? Itu harus lagu fit dunia. Saya pernah punya kenangan di dalam bab ini. Meskipun ini agak off the record, tapi ini urusan ilmu. Kalau ilmu kan saya tetap ilmu. Pernah ada seorang dokter yang saking ahlinya medis, mungkin saking spesial. Dia itu bangga karena ingin sedang agak-agak kayak yakin akan menemukan obat itu virus HIV. Soal ke seorang ulama alim. Dia dengan bangganya karena mau menemukan itu sudah mau profesor. Kata Kiai itu lucu. Kiai itu dawuh gitu. Padahal Kiai ini terkenal baik, terkenal ahli sosial. Kiai itu siapa? Nak pancen kena IT ku krono sek bebas. Kecuali krono tertular ya, yang krono sek bebas. Dok itu berarti ngelawan hukum ini. Nang pengiran kepengin ngukum gendok apa kok malah mbok golekno solusine. Kamane kira-kira wong Tuhan ingin menghukum kok kamu cari solusi. Jadi Allah tetap enggak bisa. Jadi kamu para ahli medis itu jangan malah tertantang obati virus HIV yang karena frisek loh ya, bukan karena ketularan. Karena kalau tertantang itu artinya akan tertantang melawan semua tuh. Allah ingin hukum kok. Tapi tetap Allah ingin nyala alam yarjun ya, jangan salah paham. Allah itu beda dengan orang-orang ekstremis. Kalau hukum itu ingin supaya orang itu kembali, bukan hukum yang karena kebencian. Itu kan sama seperti gini Mas Zarkasi. Saya berkali-kali disuani orang biasa lagi ya kan disuani problem-problem utangnya wae. Mesti tak jawab gini. Mesti utangnya jenengan tuh orali hajatin syariah. Kalau utang karena anak sakit, mertua sakit, orang tua sakit, pasti Allah yang nyaur bantu. Tapi mesti utang yang karena nafsu. Mesti hukumannya delalah nyaur, delalah jatuh, delalah. Lu utangnya mau Indonesia lucu. Utang tuh berdasar konco yang diutangi. Jadi misalnya gini, saya ini akrab sama Pak Zarkasi mulai kecil. Terkenal dia orang kaya. Mestinya saya ini orang miskin, kebutuhan saya utang tuh untuk beras dan sembako. Mestinya utangnya kan 1 juta. Tapi belum di konco suge, iman di konco suge kebutuhan 1 juta. Akhirnya utangku 100 juta. Ngomongnya gini, Pak Zarkasi, saya ini kasih modal gini-gini. Jadi utang itu 1 juta ini berdasar menyesuaikan yang diutang. Yang diutang, utang. Nah utang seperti ini aku yakin Allah akan menghukum lala resonya. Mas Zarkasi teman akrab ya terus putus. Jadi kalau utang karena hajat dan syariah apa? Hajat dan anak saya sakit, kelas orang miskin misalnya harus puskesmas utang 1 juta. Itu pasti Allah yang tahu. Atau kalau Mas Zarkasi yang nagih itu pengiran malah nyalano sing utangi. Wong kanca akrab utang ya kadarnya segitu aja kok ceritanya. Mana dirotunil Jadi gitu loh. Jadi ya, fikih itu jelas aturan mainnya. Kalau kita utang di hajatin syariah, itu malah iso-iso sing disalahno sing utangin anak dhewe. Jadi jelas. Nah, sekarang orang itu utang karena nafsu. Di relasi ning bank sing iso dijak kong kali kong. Akhirnya utang banyak. Kenapa utang banyak? Mumpung duwe konco dadi direktur. Jadi utang banyak semuanya nafsu. Bareng wis kolek matur kiai kan gitu. Kiai matur. Aku mesti jawab, ra iso. Lho jenengan dungane bantis, tapi ra kabeh iku. Nah, iku pantese untuk hukuman. Ya ngomong fair saja daripada repot. Daripada salah doanya. Iya. Salah doa. Padha-padha ditunggu mandi ora kanggo kon. Ternyata betul dia cerita. Jadi dia itu tidak pengusaha karena punya teman pengusaha terus bergaya. Mudah, karena tadi temannya ngutangi sambil ya. Itu kalau kamu investasi di sana tak mudah ini. Yang namanya enggak ahli kan hanya berdasar tomat tadi loh Mas Elias. Nah bayangkan kalau se-Indonesia rata-rata gitu. Ingin jadi pegawai di kementerian tertentu karena berdasar relasi ini jadi apa? Kon itu sumber. Di keuangan ya sama. Ya repot. Makanya agama itu aturannya jelas. Kata Rasulullah orang yang utang dan niat nyaur, maka Allah yang akan nyaur kan. Qadallahu kan. Tapi utang kita kan seringnya ada seperti itu. Berdasar yang diutang itu kan. Jadi misalnya saya punya teman gubernur, kebetulan teman saya mulai kecil. Kan lucu misalnya, utang 1 juta. Hanya karena saya enggak punya mesti itu salah ngomong agama. Lu utang gubernur ngomong 1 juta.
Padahal itu yang dibenarkan syariat, atau itu yang dibenarkan. Tapi dia salah orang akeh. Mumpung. Mumpung. Haji mumpung. Lah yang seperti ini tuh Allah enggak. Makanya siapa yang utang harta orang lain, aroda itlafa, yang ingin menilai, maka atlafa hukum akan dirusak oleh Allah. Itu orang bangkrut di Indonesia. Itu rata-rata lagu fitunya khusyun karena tadi sebenarnya nggak mainan. Coba ada kontraktor kelas ecek-ecek kabupaten, gara-gara punya teman di pusat terus nangani proyek nasional. Itu berdasar kroni, berdasar kemampuan. Kroni kan karena dia punya teman di pusat, padahal kontraktornya dia kelas kabupaten. Wah mesti khusyun, entah lala gak layak, entah kena dis, entah pokoknya lala. Ya Allah itu punya adat lahum fitin ya. Jadi satu kesalahan itu pasti ono inane. Wis mbok piye bentuke kayak tadi. Suami semain di luar, lala bojo ya keren, lala ya ono kancane sing ngonangi ono sing laku. Karena Allah ndak ingin enak di luar, enak. Jadi harus berhati-hatilah. Gak ada enak di luar. Itu lahum fitin ya. Makanya saya heran dari Allah itu satu. Allah itu zat yang paling bisa memanage. Allah itu mengharamkan orang ngerasani. Ngerasani orang itu haram, gunjingan orang. Tapi kalau Allah menghendaki orang ini jatuh, lalu satu kampung itu ngerasani semua. Dan lucunya lagi semoga mereka ada dosa. Karena kayak spontan. Kayak jadi masif. Itu Allah. Jadi kalau kita ngerasani berjamaah. Iya, terus delala orang itu kayak gak sadar. Justru itu menjadi sebagian gak dosa karena sudah kayak gak sadar. Misalnya ada orang, betul. Misalnya ada orang punya istri cantik terus dibawa lari orang. Itu kalau nggak ada orang ngerasani, tidak ada hukum jerah. Coba negara tidak mau hukum itu kan karena dianggap nggak asasi misalnya. Suaminya misalnya orangnya apian nggak mau lapor ke polisi. Nah satu-satunya cara penghakiman adalah satu kampung itu membenci. Sosial. Lagi satu baca kalmanya tadi supaya kita ada haki tapi sudah jadi apa? Saya kalau baca lahum fid dunya khizyun itu nangis saya. Ya Allah matur nuwun Gusti, tidak semua hukum negara itu cukup untuk mengadili kasus-kasus sosial. Yang saya cukup hukum sosial. Ternyata Allah sudah bikin hukuman lahum fid dunya. Coba kalau ada pengurus masjid sering nilep masjid, lama-lama mesti konangan pas sampai dibangun duit raw. Akhirnya bendaharanya ketahuan dipakai itu rata-rata tetap kebongkar. Sebenarnya Allah itu nggak ingin, tapi karena tadi ini kalau nggak kebongkar, kan kasihan yang nyumbang kan, yang nyumbang sudah nyumbang ingin nang masjidnya jadi ternyata nggak jadinya karena kesalahan tadi personal tadi. Itu kalau nanti iftidah konangan orang lain, ya ayatnya tadi lahum fid dunya. Sebenarnya panitia juga nggak ingin bongkar, cuma wayah dibangun. Sekarang ada uang berapa? Ternyata udaranya rawani. Nah, ternyata akhirnya konangan memang ternyata kepakai. Saya bayangkan kalau tidak ada lahum fid dunya khizyun, wah maksiat malah. Coba negara tidak cukup untuk nangan. Tapi kalau sanksi sosial, misalnya ada mubalek saja, narik berlebihan, pasti tahu ya diadili masyarakat. Karena masyarakat meskipun tidak tahu ikhlas itu apa, tetap inginnya kiai itu ya yang ikhlas. Jadi kalau sudah mulai narik yang nggak wajar. Kecuali kalau wajar ya, mungkin orang maklumi karena itu mau teknik apa? Teknik. Karena ya kalau teknik itu kan ya normal lah. Ya kalau di kampung kan jarang punya mobil, biasanya bilang ke panitia, aku gak di mobil, namanya jadi ngatur ya aku ya ono sing jemput itu kan murni apa? Teknik. Daripada beliau malu cari-cari mobil pinjam kan mendingan dibebankan ke panitia karena ingin undang. Itu kan normal kan seperti itu. Kayak di Kudus dulu banyak lagi sepo yang gak kagungan mobil. Kalau dulu kan banyak sekali, kalau sekarang jarang. Biasanya kan kiainya mau pesen gitu, tapi aku jemput aja. Karena hanya apa? Teknik. Tapi kalau sudah nggak wajar, IO maksudnya ada IO. Iya ada IO-nya. Tapi tetap lama-lama kali itu sini lagunya. Apa sesuatu? Ya saya heran sama Allah itu gitu. Jadi Allah itu bisa ngelola apa saja. Oh gini, moga-moga. Mungkin sekali langsung moga soal. Jadi gitu Mas Zarkasi Bu ya. Jadi saya senang kitab ini karena kitab ini dari peristiwa khusus, misalnya perilaku seorang nabi, langsung jadi takmim. Nah dengan cara seperti ini kita bukan hakian tapi qori'an mu'tabiron ya. Jadi qori'an mu'tabiron. Itu saja kepentingan saya untuk memasifkan kitab.
Jadi enak itu, jadi kayak tadi langsung dibabkan bab amal sing qasir sama mutaati, doa sing qasir sama mutaati. Ternyata orang-orang soleh dulu dongo tidak hanya untuk dirinya, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Nah, kata dzurriyyah itu agaknya kata pengganti keberlangsungan. Jadi bukan dzurriyyah saja, tapi ya keberlangsungan umat ini harus tambah baik. Hadis napa kok idan al-mutaati Abdul Qasim. Oh kaidah. Jadi ya kan sama, semangatnya sama seperti itu. Itu di asbah itu ada. Al-mutaati al ibadah al-mutaatiyah khairun dal ibadah al-qasirah. Ada yang sing al-mutaati khairun minal qasir. Ini saya unek bawa naik bareng tanglet. Yo lah kadung ngomong ora. Mune wis nak menawi barang kan. Wis ngomong. Langsung di luar konteks. Iya. Kanjenengan sering ngendikaken urusan bab sanad. Iya. Bahwa menawi jenengan kagungan sanad Quran sing lan melewati Wali Songo. Oh kalau di Indonesia itu ya lewat Wali Songo tapi yang Quran akhwal. Kalau Quran qiraah tidak mungkin karena dulu beliau itu nggak sempat ngaji Quran kayak dulu kan nggak mungkin lah dalam kondisi perang, kondisi yang nggak stabil itu nggak mungkin. Cuman saya punya Qurannya Wali Songo yang masih tulisan pokok. Oke, maksud kaitannya dengan sanad sing sak mangke. Oh tidak mungkin. Nggak mungkin. Secara teori tidak. Karena tadi saya nggak bayangkan kalau beliau itu sempat baca Quran over awalnya tetapi pada satu Kata laki yang jangan sering ngintikan. iya ya, tapi mesti nggak kalau yang nggak Songo setahu saya nggak ada sanadnya Barwani saya lihat aja nggak ada sanad Ini bapak kan saya nggak ada. akan langsung terus foto tinggi Arab atau enggak sih? Iya karena nggak mungkin kondisi Karena saat itu kan. kondisinya. Tadi mereka punya kepedulian Quran tapi secara akhwal, seorang lagi secara akhwal. Karena nggak mungkin. Abdul bin Mas'ud yang pada akhirnya sampai Rasulullah aja mulafak. Beliau kenangannya sab'ina suratan, padahal Quran itu 114. Karena nggak mungkin. Teorinya gampang saja. Ashabu Rasulillah periode Medina tentu tidak tahu surat Makkiyah. Yang Makkiyah nggak tahu Madinah. Jadi sebetulnya sanad di Quran itu mulafak semua. Mulafak itu tambal-tambalan. Makanya Asim dari Abdullah Habib Abdurrahman As-Sulami itu langsung nyebut Ali, Utsman, Zaid bin Sabit karena satu orang tidak cukup. Jadi satu orang tidak cukup. Atau satu orang misalnya Al-Jami' li Kitabillah, kamunya yang nggak cukup, dia hanya ngajar kamu pas 3 juz lainnya sama kiai lain. Dari saat itu perang dan ribet lah kondisinya. Berjalan lah kan. Ya berduaan ngarangnya kan. Jadi ini gue majarkan. Saya sering bilang sanad itu nggak apa-apa mulafak. Karena kalau nggak mulafak nggak. Taruh saja misalnya Mbah Mun sekalipun misalnya sampai ngaji Ihya. Kadang 2 tahun Nyun Sewu milih dia wafat diteruskan anaknya. Kadang santri ini dapatnya ya 2 kiai, 3 kiai. Saya beberapa kali pas bapak wafat masih punya santri. Itu banyak 115 sama bapak, terusannya khatamnya sama saya. Santri-santrinya bapak. Ya bayangkan itu zaman Rasulullah. Bagaimana mungkin satu sahabat khatam kepada Nabi sementara menangi Nabi musanaten misalnya ya. Atau aslama terus Nabi wafat. Saja Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, anak aslama tahun sekian Hijriah. Kan nggak mungkin ilmunya sesempurna Abu Bakar ya. Aslama awalan nubuah. Jadi kalau sanad ke satu orang kayak secara teori itu ya, secara teori itu nggak mungkin. Namanya mulafak-mulafak gabung-gabung gitu. Ditambah. Tapi tetap akhirnya sempurna karena itu memang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit itu dikumpulkan. Makanya jamul Quran sudah benar yang jamu itu Abu Bakar karena Abu Bakar itu satu-satunya sahabat yang sempurna. Dia aslama awalan nubuwah. Nah sebetulnya termasuk itu Sayyidina Ali tapi terlalu kecil. Nah, sehingga jamul Quran itu sudah benar riwayat Bukhari jamul Quran itu sebenarnya bukan Utsman tapi Abu Bakar. Karena dia paling otentik, menangi awalan nubuwah. Dan tidak pernah ingkar. Makanya kata Rasulullah, saya tidak pernah mendawai seseorang kecuali ada nabak, illa Abu Bakrin gitu. Kan tidak pernah mengalami problem Nabi. Kami Nabi pertama cerita kalau beliau Nabi, langsung aman Nabi wasodaqoh itu hanya Abu Bakar. Sebenarnya termasuk itu Ali tapi itu kecil. Termasuk itu lagi dia Khadijah, bahkan dia iman ke bulan buah. Umur Khadijah umur 40, Nabi 25 itu dia mau nikah karena sudah ngerti ini calon Nabi. Kayak dengan ini calon orang prospek. Kalau enggak ada prospek. Tahu. Terus
kok tahu. Nah, jadi semua tarikh sepakat sampai Khadijah kirim Maisarah karena ini calon nabi. Artinya kalau fair-fairan, awaluman amanah mutlakon sebenarnya Khadijah. Cuma terus ada hukum adab, maksudnya awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali, itu kan kompromi supaya orang itu merasa awal semua. Bisa bikin awal. Nah, sebetulnya kalau awaluman amanah mutlakon itu menangnya harusnya Khadijah. Logikanya gampang. Pertama yang diceritain Nabi ketemu Jibril itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Iya. Jenenge bojo. Logikanya mutlakon ya. Tapi ulama dulu punya adab seperti minar rijal, minar nisa, minas sibyan. Jadi dulu sudah ada kearifan, ilmu pun diarif-arifkan. Sebenarnya ilmu kan tidak perlu begitu. Tapi ya ini kan etika. Sebenarnya kan, iya kalau fair-fairan jelas Khadijah. Yang pertama Nabi cerita dasiruni, zamiluni itu Khadijah. Dan ketika Nabi lakot khasyitu ala nafsi, saya ini khawatir ini. Sudah kamu tenang saja, malah Khadijah sempurna. Ini yang saya nantikan lama. Khadijah cuma memang sudah jadi Nabi atau orang. Karena ditunggu 15 tahun. Karena Nabi umur 25. Jadi Nabinya umur 40, 15 tahun. Dari alamat yang didapatkan zaman Nabi Joko, orang Nabi-Nabi. Ini tidak makan-makan. Aduh dinikahin. Sudah kadung nikah. Gak ada perkembangan. Jangan-jangan istri-istri kita yang evaluasi. Ini gimana ditunggu-tunggu. Terus ditinggal berbagi lungo. Jadi Khadijah itu sempat ini kok jadi Nabi. Makanya pertama Nabi cerita ketemu Jibril itu, oh dia semuanya kok sing Nabi takut. Tanda-tanda. Ya andai kan awaluman amanah mutlakon, kayaknya menang Khadijah itu mutlakon ya, tanpa qayyid itu minan nisa, minar rijal, minas sibyan. Ya. Tapi kearifan guru-guru kita, gigi kita sudahlah tengah-tengah aja awal mana. Semuanya partai awal. Supaya tersebut awal semua. Iya, orang-orang keren ini biar awal semua. Iya, awal semua. Sebenarnya kalau mutlakon tuh kayaknya. Kalau disebut perempuan nanti laki-lakinya nggak terima. Sukanya gitu saya, sukanya gitu. Jadinya gitu ya. Ini sudah tidak adil. Langsung jadi Korea. Kalau di bab itu cerdas. Memang itu cerdas. Yang gender. Kayaknya memang dohirnya gitu. Nah termasuk Waraqah bin Naufal sebetulnya. Tapi kan beliau gak menangi Nabi Dawud. Dan beliau juga plastik langsung. Ketika Rasulullah diajak ke Waraqah langsung bilang, wah sayang aku istuwajum. Sajanya aku ingin bela kamu ketika kamu diusir dari kaum kamu. Langsung menghentikan. Ya dia kan amanah. Iya. Gimana Samun? Oh, ngomong-ngomong.